Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Hayat Physics Education. Pada kesempatan kali ini saya akan share yaitu terkait dengan pembahasan soal ya OSK tahun 2023 untuk bidang kinematika, teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal ya. Oke, ini salah satu soal OSK tahun 2023 kemarin yang diselenggarakan. Oke, pada saat T sama dengan 0, mobil A berada di depan mobil B sejauh 10 km. Pada saat awal tersebut, mobil A bergerak dengan kecepatan awal 60 km per jam. Oke, kita coba ilustrasikan ya, teman-teman. Jadi, mobil A-nya ada di depan mobil B. Katakanlah ini mobil A-nya. Ya, ini mobil B yang terpisah sejauh 10 km. Oke. Mobil A bergerak dengan kecepatan 60 km per jam dan dipercepat dengan kecepatan konstan 10 km per jam kuadrat. Oke, sementara mobil B bergerak dengan kecepatan awal 50 km per jam dan dipercepat dengan kecepatan konstan 20 km per jam. Kalau kita lihat dari dua kasus ini ya, baik A maupun B mereka bergerak dengan GLBB. Jadi toolsnya ya gerak GLBB, teman-teman. Oke. Pada saat mobil B berada 30 km di depan aku, berarti ini posisinya B sudah menyusul A ya. Kecepatan mobil B sama dengan di sini idenya yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu GLBB ya, baik A maupun B, keduanya GLBB. Ini kita bisa tuliskan, jadi itu sangat kemana-mana ya. Oke. Yang A ya GLBB, kemudian yang B pun sama GLBB. Kemudian di sini katakanlah jarak dari A ke titik ini itu adalah SA ya. Dan kemudian jarak dari B ke titik di depannya si A misalnya ya, itu adalah SB. Oke. Nah, kalau semisal kita perhatikan di sini ya, teman-teman. Di sini dibilang bahwa B itu dia berada di depan mobil A. Katakanlah jarak dari titik di mana A ini di sini ya ke titik di mana B berada, karena ini 30 km. Nah, satu hal kita bisa anggap mobil A ini dia berangkat di titik awal yang sama dengan B ya, dengan cara ya berarti kita geser sejauh 10 km ke belakang. Ya. Artinya nanti di sini delta S-nya ya. Delta S antara mobil B dengan mobil A ya, SB dikurangi dengan SA itu mesti ini 30 km ya. Sesuai apa yang ada di soal. Oke, SB-nya berarti kita gunakan yang GLB, kita cari satu-satu ya. Oke, SB sama dengan V0B kalikan dengan TB plus setengah AB TB kuadrat. Nah, V0B-nya atau kecepatan awal dari mobil B di sini ada 50 km ya, ini 50 kalikan dengan TB-nya karena di sini tidak ada yang telat ya, baik mobil A ataupun B, mereka berangkat di waktu yang sama, berarti T-nya sama ya. Ya 50T plus kemudian setengah kalikan kecepatan B-nya adalah 20 kalikan dengan T kuadrat. Nah, jadi kita punyai SB-nya itu adalah 50T plus 10T kuadrat. Nah, kita cari juga untuk yang mobil A ya, di sini SA sama dengan V0A kalikan TA plus setengah AA TA kuadrat. V0A-nya kecepatan awal dari si mobil A yaitu 60T plus setengah kalikan dengan kecepatannya yaitu 10 kalikan T kuadrat. Jadi kita punyai SA yaitu 60T plus 5T kuadrat ya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, teman-teman.
Jangan lupa nih SA-nya nanti kita tambahkan dengan 10 ya. Jadi kita anggap bahwa mobil ini mesti kita tambahkan dulu ya. Nanti SB min SA ditambah dengan 10 itu sama dengan 30 km. Ya, nanti kita tambahkan di sini. Jadi SB-nya kita substitusikan di 50T plus plus 10T kuadrat min SA-nya kita punya 60T plus 5T kuadrat min atau plus 10 sama dengan 30. Oke, di sini tinggal kita operasikan secara matematis ya. Ini 50T plus 10T kuadrat, ini minus 60T min 5T kuadrat min 10 sama dengan 30 ya. Kita operasikan 10T kuadrat min 5T kuadrat. Nah, ini jadi 5T kuadrat ya. 50T min 10T jadi minus 10T. Ini kita pindahkan 30 ke sini jadi minus 30, min 10 min 30 jadi minus 40 sama dengan. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 5 semuanya. Jadi T kuadrat minus 2T minus 8 sama dengan. Nah, apa yang kita hadapi di sini yaitu persamaan kuadrat, teman-teman. Ini untuk mencari solusi persamaan kuadrat, kita bisa gunakan beberapa cara ya. Ada faktorisasi, kemudian ada kuadrat sempurna, dan kemudian ada persamaan atau rumus ABC. Ya. Tapi di sini kita coba dulu gunakan yaitu faktorisasi. Kalau tidak bisa difaktorisasikan ya mungkin pamungkasnya ya. Pamungkasnya itu kita gunakan rumus ABC. Oke, kita coba faktorisasi. Oke, ini T. Ini T, ini T, ini min 2 itu ya pengurangan dari minus 4 plus 2 ya, atau penjumlahan dari minus 4 dengan 2. Ini jadinya bisa kita buat min 4, ini plus 2 sama dengan 0. Ya, ini tinggal dikalikan pelangi. Ya, nanti kita dapatkan yaitu T sama dengan min 2 dan T sama dengan 4. Oke, di sini adalah waktu yang kita udah dapetin ya. Kita nggak mungkin memilih T sama dengan min 2. Karena waktu itu tidak boleh negatif ya, seperti halnya massa ya, teman-teman. Nah, di sini yang mesti kita pilih adalah T sama dengan 4 second. Jam. Bukan second, tapi ini jam. Karena satuan di sini kita gunakan itu jam. Oke, jadi mobil B dan mobil A itu ya berada selisihnya yaitu pada saat 4 jam dengan selisih jarak yaitu 30 km. Nah, sekarang yang dicari adalah berapa sih kecepatan dari mobil B. Oke, bisa kita gunakan. Nah, tadi kita gunakan terus GLBB yang S ya, yang S sama dengan V0 kalikan T plus setengah T kuadrat. Dan yang sekarang kita gunakan yang VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Oke, karena kita mau cari VT-nya si B, ya VTB adalah V0B plus AB kalikan TB. Oke, V0B-nya kita punya yaitu 50 plus AB-nya kita punya 20 dan T-nya 4. Nah, dari sini berarti kita dapatkan di 50 ditambah dengan 80, nah, berarti dapatnya adalah 130 km per jam. Ya, berarti lumayan cepat sekali. Ya, jadi pada saat B dengan A selisih jaraknya 30 km, ya, ternyata mobil B itu punya kecepatan 130 km per jam. Oke, perlu kakak sampaikan di sini, tipe soal kinematika itu sebetulnya ya kalau kakak bilang sih dibagi jadi dua ya. Pertama, besaran yang diketahui bentuknya konstan, ya seperti ini ada angka-angka. Kemudian satu lagi besaran yang diketahui bentuknya dalam bentuk fungsi. Solusinya kalau dia konstan, maka kalau tidak GLB ya GLBB ya yang kita gunakan. Ini contohnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini sebuah benda bergerak dengan kecepatan dalam bentuk VT sama dengan min T kuadrat. Nah, ini baru dibilang ya. Min T kuadrat plus 8T min 15. Nah, ini jadi kita dihadapkan dengan dua tipe soal. Yang tadi bentuknya konstan, yang angka-angka ya.
Ini bentuknya fungsi, ya. Kecepatan sebagai fungsi dari waktu, di mana V dalam meter per sekon dan T dalam detik. Benda mulai bergerak dari posisi X sama dengan 20 meter. Oke, berarti ada posisi awalnya. Posisi benda ketika akan berbalik arah dari bergerak ke kanan menjadi ke kiri adalah di... Nah, solusinya kalau kita ketemu sama soal kinematika yang bentuknya fungsi, maka nanti hubungan seperti misalnya A sama dengan dV per dt, ataupun V sama dengan dx per dt, maka ini kita gunakan. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah soal yang kedua, teman-teman. Ini adalah besaran yang diketahui dalam bentuk fungsi. Ya, ini ada kecepatan sebagai dari fungsi waktu, ya, teman-teman. T sama dengan min T kuadrat plus 8T min 15, di mana V dalam meter per sekon dan T dalam detik. Oke, benda mulai bergerak dari posisi X sampai dengan 20 meter. Oke, posisi benda ketika akan berbalik arah dari bergerak ke kanan menjadi ke kiri adalah di... Jadi sebelum benda ini bergerak berubah arah, berarti benda tersebut harusnya itu berada pada keadaan di mana percepatannya itu sama dengan 0. Nah, kalau kayak gitu berarti nanti A-nya, ya, kita turunkan dari V, di mana A sama dengan dV per dt. Jadi kita turunkan terlebih dahulu di d per dt. V-nya adalah minus T kuadrat plus 8T min 15, ya. Ini sama dengan 0. Jadi percepatannya ini 0 dulu. Kita dapatkan di sini A-nya AT sama dengan min 2T plus 8, ini sama dengan 0. Nanti kita dapatin di sini T-nya adalah min 2T plus 8 sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan min 8 dibagi dengan min 2 atau 4 separuh. Berarti percepatan benda yaitu pada saat T sama dengan 4 itu 0, ya. Nah, di sini adalah posisi di mana keadaan, ya, benda itu akan berbalik arah. Nah, kalau kayak gitu nanti tinggal kita substitusikan T-nya ke persamaan yaitu X. Dan kita cari X dari mana? Integral dari Vt. Ya. Jadi gini, Vt sama dengan kita punya dx per dt, ya. Karena kita mau cari X, berarti ini tinggal kita kalikan silang, jadinya dx sama dengan V dt. Nah, dx-nya kita bisa tuliskan, ya. Ini X sama dari X0 sampai dengan katakanlah X yang mau kita cari. Ini dx sama dengan integral. Ini juga sama dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan, nah ini 4, ya. V-nya yaitu min T kuadrat plus 8T min 15, ya, dt. Jadi proses integrasi sekarang, ya. Jadinya X-nya X min X0. Nah, X0 ini dia punya yaitu 20 meter. Ini sama dengan, kemudian hasil integralnya di sini minus T pangkat 3 per 3 plus, nah ini 4T kuadrat min 15T. Nah, dari T sama dengan 0 sampai dengan 4. Ya, ini jadi X sama dengan 20, pindahkan ke sana ke kanan, plus tinggal kita substitusikan nilai T sama dengan 4, ya. Jadi minus 4 pangkat 3 per 3 plus 4 kalikan 4 pangkat 2 min 15 kalikan dengan 4, ya. Jadi X sama dengan 20 plus kita dapatkan yaitu minus 64 per 3 plus ini 64 minus di sini berarti 60, ya. Jadi X sama dengan 20 plus ini berarti min 64 per 3 ditambah dengan ini jadinya 4, ya. Atau
Jadi kita dapatkan di sini kita tambahkan nih 24 min 64 per 3 seperti ini. Jadinya kalau kita kalikan silang, kita samakan penyebutnya 3 ya. 72 minus 64, ini hasilnya adalah 8 per 3 meter. Jadi posisi di mana benda itu berbalik arah, tepatnya di X sama dengan 8 per 3 meter dengan T atau waktunya yaitu pada saat 4 sekon. Ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kakak doakan semoga hasil teman-teman semuanya yang terbaik ya di pengumuman OSK nanti. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.